atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Di antara tertib puasa yang lain ialah hendaklah orang yang berpuasa tidak terlalu banyak tidur di waktu siang dan terlampau banyak makan di waktu malam. Hendaklah ia bersahaja dalam kedua perkara itu, agar bisa merasakan pedihnya lapar dan dahaga. Dengan begitu, kelak jiwanya akan terdidik, nafsu syahwatnya terkendali, dan hatinya bercahaya. Disitulah terletak rahasia dan tujuan puasa yang sebenarnya. Seterusnya hendaklah ia meninggalkan segala rupa kemewahan dan memperbanyak makanan dan minuman yang lezat dan membangkitkan selera. Sebagaimana telah kami uraikan sebelum ini, sekurang-kurangnya ia tidak melebihkan kebiasaannya pada bulan Ramadan dalam memenuhi selera. Bahkan sama dengan bulan-bulan yang lain, itulah sekurang-kurangnya yang patut dilakukan. Jika tidak, maka dalam mendidik jiwa dengan menjauhi segala kehendak hawa nafsu, akan meninggalkan kesan yang baik dan dalam membekalkan cahaya nurani di hati. Dan hal ini hanya bisa dituntut khususnya pada bulan Ramadan saja. Akan halnya orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai kebiasaan untuk memenuhi selera, menurutkan kehendak dan tuntutan nafsu syahwat yang tidak pernah dilakukan pada selain bulan Ramadan. Maka mereka telah diperdayakan setan yang senantiasa memendam perasaan dengki terhadap manusia, sehingga lenyaplah keberkahan puasa mereka, dan tidak lahir pengaruh-pengaruh puasa itu dari cahaya dan mukasyafah, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merendahkan diri di hadapannya, perasaan nikmat bermunajat kepadanya, membaca firman-firmannya di dalam kitabnya, dan berzikir sepanjang masa kepadanya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasiyyah Imaniyah tentang adab-adab dalam berpuasa ataupun etika-etika dalam berpuasa. Di antaranya menyebutkan bahwa hendaklah kita lebih menjauhkan diri daripada maksiat dibandingkan di luar daripada bulan Ramadan. Artinya diri di dalam bulan Ramadan itu kita lebih berhati-hati ataupun dalam menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada hukum-hukum Allah ataupun yang bisa menjerumuskan seorang kepada dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi lebih menjaga terutama di bulan Ramadan. Walaupun kita dituntut seumur hidup untuk menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat, tetapi manakala di bulan Ramadan hendaklah kita lebih berusaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Mungkin kan kadang-kadang ada yang berpatokan daripada hadis. Oh, katanya setan kan diikat, pintu neraka ditutup, sehingga menjadi alasan bagi seseorang, udah kita buat maksiat saja katanya. Habis itu tetap puasa, tetap melaksanakan salat, tapi melakukan perbuatan maksiat karena mengambil dalil diantaranya tadi, oh pintu neraka ditutup. Apabila kita meminta ampun, diampuni oleh Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat, apalagi di bulan Ramadan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh pengampunan. Jadi ini bisa menjadi alasan seseorang dalam melakukan maksiat di bulan Ramadan. Maka kita hendaklah lebih menjauhkan diri daripada maksiat ketika di bulan Ramadan. Selain itu kan kita dituntut untuk
lebih meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, begitu juga sebaliknya, lebih menghindarkan diri daripada larangan-larangan Allah ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi selain ibadah ditingkatkan, menjauhkan diri daripada larangan juga semakin ditingkatkan di bulan Ramadan. Jadi bukan ibadahnya saja yang ditingkatkan, melainkan juga dalam hal menjauhi larangannya lebih kita tingkatkan. Nabi SAW bersabda, al-sawmu junnatun. Jadi puasa atau ibadah puasa itu bisa menjadi perisai bagi seseorang. Perisai di sini secara zahirnya bisa menjauhkan seseorang daripada perbuatan maksiat manakala dia jalankan puasanya dengan sesuai aturan. Di antaranya kan bisa melemahkan seseorang daripada melakukan perbuatan maksiat manakala dia sedang berpuasa. Maka apabila berpuasa seseorang kalian, sebagaimana puasa salah seorang kalian, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila tiba waktu berpuasa di bulan Ramadan, artinya masuk bulan Ramadan. Artinya ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka hendaklah kita lebih menjauhkan diri daripada berkata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang kotor. Artinya kata-kata yang bisa mengotori daripada hati kita. Fala yarfus. Biasanya yang dimaksud dengan kata-kata kotor ini lebih menjerumus kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Nah, itu kata-kata yarfus karena kata-kata ceroboh katanya. Kata-kata yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Ini kadang-kadang ada kan orang yang menjadikan kebiasaan mudah dalam mengatakan kata-kata yang seperti itu. Akan menjadi makanan sehari-hari. Nah, jadi lebih kita tingkatkan untuk menghindari daripada kata-kata kotor. Bahkan kan di Al-Quran saja dalam menyebutkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan itu dengan kata-kata yang bersifat majas, kata-kata yang tidak secara zahir menunjukkan. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Fa'tu harsakum. Jadi datangilah ladang-ladang kalian. Jadi bukan dengan ibarat yang secara fisik, tapi dengan majas. Datangilah ladang-ladang kalian. Atau dengan kata-kata pakaian. Jadi hendaklah kita menjauhkan diri daripada kata-kata yang berkaitan dengan hubungan suami istri yang sangat dianggap tabu lah di kebanyakan kita. Walaupun misalnya kita tahu ini di bahasa daerah ini maknanya mana kotor, kemudian kita bawakan di orang yang ataupun daerah yang beda maknanya. Nah, ini kadang-kadang bisa memancing. Kita tahu ini maknanya
Mana yang kotor, tapi kita mengatakan ini bahasa lain, mengatakan bahwa artinya nggak seperti itu. Nah, banyak di antara kata-kata misalnya bahasa Indonesianya seperti ini. Apabila di misalnya bahasa Sunda seperti ini misalnya. Hendaklah kita jauhi yang daripada hal-hal seperti itu. Jangan kita membiasakan diri mengatakan kata-kata yang tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian fala yafsuk, jangan berbuat jahat, artinya melakukan perbuatan yang melanggar, perbuatan-perbuatan yang diharamkan secara terang-terangan ataupun secara terus-menerus, walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dianggap dosa kecil. Jangan berbuat jahat, artinya perbuatan maksiat. Fala yafsuk. Jadi kalau perbuatan fasik itu kan makna fasik, perbuatan fasik melakukan perbuatan dosa besar secara terang-terangan. Itu diantara fasik. Kemudian atau melakukan perbuatan dosa kecil tapi secara terus-menerus dan menganggap itu adalah bukan perbuatan dosa. Nah, ini juga dikatakan fasik. Jadi kalau orang terang-terangan misalkan melakukan perbuatan maksiat, minuman khamar misalnya, perbuatan zina, bahkan dia terang-terangan, entah dia mengatakan secara langsung atau dia menyebarkan daripada bukti-buktinya dengan rekamankah ataupun dengan yang lainnya, dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa besar, sehingga orang lain juga tahu. Nah, ini dikatakan fasik. Atau melakukan perbuatan dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus dan menganggap itu adalah bukan suatu perbuatan dosa. Itu juga dikatakan fasik. Misalnya saja tidak menutup aurat misalnya, tidak menutup aurat di luar rumah misalnya, dia nggak merasa salah dan terus-menerus melakukan perbuatan tersebut, ini dikatakan fasik. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan perbuatan bodoh terhadap sesuatu hukum, walaupun misalnya dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya seperti ini, bahwa tidak boleh, tapi dia mengerjakannya. Entah dia memang nggak tahu, atau nggak tahu tapi tidak menjadi keuzuran baginya. Karena misalnya dia di lingkungan ulama, di lingkungan orang-orang yang bisa dia cari tahu masalah tersebut, tapi dia tidak mau belajar misalnya. Misalnya masalah riba yang samar misalnya, atau judi tapi dia merasa tidak mengetahui bahwa itu dianggap judi misalnya. Sebenarnya tempat bertanya banyak, tapi dia tidak mau bertanya atau tidak menuntut ilmunya. Nah, kemudian dia lakukan. Nah, gampangnya lah misalnya judi togel misalnya, atau mengkonsumsi narkoba misalnya. Dia kira itu nggak apa-apa, karena kan yang disebutkan cuma khamar misalnya. Dia kira narkoba nggak apa-apa, tapi dia melakukannya. Ini juga perbuatan yang dikatakan bodoh. Atau dia memang tahu hukumnya, dia melanggar. Nah, ini juga kita usahakan jangan sampai melakukan perbuatan tersebut, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Kemudian jika seseorang pertama mencerca, misalnya di bulan puasa, entah itu secara langsung ataupun sekarang misalnya lewat medsos, dikata-katain, "Oh, ente gak ngerti ini masalah ini, ente bodoh, ente dan sebagainya."
Nah, bagaimana kita mensikapinya ketika kita sedang berpuasa? Atau seseorang menantang berkelahi. Entah itu secara langsung misalnya, berhadap-hadapan ataupun lewat medsos misalnya. Nah, bagaimana mensikapinya? Nah, Nabi mengatakan dalam hadis ini, fal yakul, hendaklah dia mengatakan. Nah, di sini ada dua tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama, maka hendaklah dia katakan kepada lawannya tadi, aku puasa, maka aku nggak akan meladenimu. Nah, jadi dia mengatakan secara langsung atau membalas daripada lawannya tadi dengan mengatakan aku puasa. Artinya nggak mau meladeni daripada orang yang mencercanya ataupun yang mengajaknya berkelahi tadi. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dia mengatakan kepada dirinya sendiri. Artinya dia diam, nggak membalas dan tidak mengambil sikap yang merespon daripada orang yang mencercanya ataupun yang mengajaknya berkelahi tadi. Dia tekankan, dia ucapkan dalam hatinya aku puasa. Artinya dia tidak mau meladeni daripada orang-orang yang mencercanya tadi ataupun yang mengajaknya berkelahi. Nah, sehingga di sini ketika dia berpuasa secara tidak langsung menjadi perisai bagi dirinya untuk menghindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga manakala ketika kita berpuasa tapi belum bisa menjauhkan diri kita ataupun bisa terhindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka puasa kita perlu kita periksa dan perlu kita perbaiki supaya benar-benar menjadi perisai daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada hukum-hukum agama ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian lagi daripada ada puasa, hendaklah ketika di siang hari tidak terlalu banyak tidur sehingga meninggalkan daripada kewajiban-kewajibannya terutama. Saking banyaknya tidur, sholat zuhur ketinggalan, sholat asar ketinggalan. Nah, ini sudah melampaui batas. Artinya di sini tidak terlalu banyak tidur sehingga meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban ataupun hal-hal yang perlu dia kerjakan misalnya di siang hari. Kalau dia misalnya punya kerjaan, ya udah kerja sebagaimana biasa atau mungkin dikurangi lah. Tapi jangan sampai meninggalkan sama sekali. Dan jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Kadang kan balas dendam nih, di malam hari balas dendam. Nah, itu jangan kita lakukan. Jadi sama aja misalnya dua kali makan. Mengkodok sarapan dan makan siang. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi normal aja lah. Udah dijadikan sekali makan aja. Nah, itu dia dua adab selanjutnya. Kemudian hendaklah ia bersahaja dalam kedua perkara tersebut. Jadi sedang. Jadi sederhana. Jadi tidur tapi jangan terlalu banyak. Biasanya itu kalau kita kebiasaan orang-orang tarim itu, jadi setelah sholat subuh, kemudian sampai masuk isyraq, sampai sholat duha, baru mereka tidur. Tidur, nanti menjelang zuhur itu bangun. Entah itu jam 10, jam 11, mereka sudah bangun biasanya. Jadi ada tidurnya. Ada tidurnya tapi tidak terlalu banyak. Agar bisa merasakan pedihnya lapar dan dahaga. Kalau misalnya siang tidur aja, ya nggak merasakan lapar dan dahaga. Jadi tetap merasakan lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena dengan
merasakan lapar dan dahaga itu bisa menjadikan jiwa kita terdidik, nafsu terkendali, dan hati bercahaya. Nah ini tujuan ataupun sir atau rahasia daripada puasa, yaitu supaya jiwa kita terdidik, nafsu terkendali, dan hati bercahaya. Ini tujuan daripada puasa ataupun sir-sir yang dikehendaki daripada puasa. Yang pertama, supaya jiwa kita terlatih, terdidik. Kemudian nafsu kita terkendali, hati bercahaya. Hati bercahaya itu sebagaimana disebutkan tadi di kitab yang dibacakan Habib tadi, hatinya bisa sedikit demi sedikit mengetahui bahwa segala sesuatunya itu bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda hati bercahaya, itu bisa mengetahui bahwa ini Allah penyebabnya. Itu di hati mainnya, di hati. Bukan di sekadar di ucapan, tapi hatinya memang merasakan, meyakini bahwa segala sesuatu itu yang menyebabkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terletak rahasia dan tujuan puasa yang sebenarnya. Kemudian lagi di antara adab puasa, nah ini meninggalkan kemewahan dan memperbanyak makanan dan minuman yang lezat. Nah kadang kita di luar Ramadan mungkin nggak pernah merasakan, mentang-mentang bulan Ramadan banyak makanan-makanan yang nggak ditemukan di luar Ramadan, dijadikan tujuan, dijadikan sesuatu yang diutamakan. Wah nanti kalau puasa bukanya ini dah. Nah, kadang-kadang sudah mentargetkan ataupun mempersiapkan bahwa bukaannya seperti ini. Makanya daripada guru-guru kita ataupun ulama-ulama kita anjurkan, hendaklah kalau bisa kita puasa itu jangan sampai memikirkan bukanya tuh buka apa, jangan sampai. Jangan sampai kita berpikir, ntar buka apa ya, nggak usah. Apa yang ada udah. Ada kurma, ada air putih saja, air putih. Yang penting kita, apa yang sunnah dulu yang kita pikirkan. Sunnahnya misalnya ada rutop. Nah itu yang harus kita perhatikan ketika puasa. Ketika berbukanya jangan kita pikirkan yang macam-macam, kecuali tadi yang disunahkan Nabi, rutop, kurma, ataupun air putih. Nah, intinya di sini bahwa jangan kita terlalu berlebihan ketika memenuhi selera makan ataupun minuman ketika di bulan Ramadan, melebihi daripada kebiasaan kita di luar bulan Ramadan. Karena inilah yang menjadi tipu daya setan. Kadang setan walaupun katanya setan ini dibelenggu, tapi setan manusianya banyak. Entah itu lewat misalnya tayangan televisi ataupun di medsos. Apalagi acara kuliner, buka acara kuliner udah terpancing. Nah, jadi setan itu nggak mesti sosok setannya, bisa berupa medsos tadi ataupun tayangan televisi. Ya bisa memancing orang yang berpuasa untuk berusaha untuk menikmati makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang melebihi daripada kebiasaannya di luar bulan Ramadan. Karena itu bisa menghilangkan daripada barokah puasa ataupun apa yang kita harapkan daripada puasa itu, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, cahaya, dan bisa meningkatkan daripada nur-nur yang ada di hati kita, nafsu terkendali. Nah itu yang kita harapkan. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita dalam memakan makanan atau minum-minuman, nah itu tidak bisa didapatkan. Justru yang kita usahakan ketika berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat bermunajat, membaca Al-Qur'an, berzikir. Nah, itulah yang hendaknya kita tingkatkan ketika
di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kefahaman daripada ilmu-ilmu agama yang kita pelajari dan membukakan kepada kita taufik dan hidayah, bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dan diwafatkan dalam husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa taala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا